Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Briana Putri dan Eva Febriani dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang persepsi dan informasi konsumen. Definisi persepsi konsumen. Persepsi memang peranan penting dalam konsep penentuan posisi karena manusia menafsirkan suatu produk atau merek melalui persepsi. Persepsi merupakan suatu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitarnya. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau kepuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. Faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Proses persepsi konsumen. Perhatian yang selektif. Perhatian harus dibuat selektif agar dapat menarik konsumen karena pesan yang disampaikan akan hilang kecuali pesan yang cukup menonjol. Distori selektif digunakan untuk menjelaskan kecenderungan orang untuk mengubah informasi yang sesuai dengan pengertiannya sendiri, karena pada dasarnya orang cenderung menafsirkan informasi dengan cara yang lebih mendukung daripada menentang konsepsi-konsepsi yang telah dimilikinya. Ingatan selektif. Ingatan yang selektif berarti mengingat apa yang dikatakan sebagai keunggulan satu produk dan melupakan apa yang dikatakan pesaing. Konsumen akan mengingatnya pada saat pemilihan produk. Persepsi subliminal. Mekanisme persepsi selektif menuntut keterlibatan dan pemikiran aktif pihak konsumen. Argumennya adalah pemasar diam-diam menambahkan pesan subliminal dalam iklan dan kemasan. Konsumen tanpa sengaja menyadari pesan ini, tapi pesan-pesan ini mempengaruhi perilaku mereka. Macam-macam persepsi konsumen. Persepsi positif. Persepsi positif adalah persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan di mana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Persepsi negatif. Persepsi negatif adalah persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjuk pada keadaan di mana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai kepribadiannya. Yang mempengaruhi pembentukan persepsi orang. Faktor internal, pengamanan kebutuhan saat ini, nilai-nilai yang dianutnya, ekspektasi atau pengharapannya. Faktor eksternal, tampilan produk, sifat-sifat. Definisi citra. Definisi citra sebagai suatu gambaran tentang mental, ide yang dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi, dan sebagainya. Pengertian lain citra adalah perasaan, gambaran, diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Manfaat citra perusahaan yang baik dan kuat yakni 1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. 2. Perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis. 3. Menjadi perisai selama krisis. 4. Sebagian besar masyarakat dapat memahami atau memanfaatkan kesalahan yang dibuat perusahaan dengan citra baik yang menyebabkan mereka mengalami krisis. 5. Menjadi daya tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan. 6. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. 7. Menghemat biaya operasional karena citranya yang baik. Jenis citra yang dapat ditonjolkan perusahaan. Citra eksklusif, yaitu cara yang dapat ditonjolkan pada perusahaan besar. Citra inovatif, yaitu citra yang menonjol karena perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru yang model dan desainnya tidak sama dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Citra murah meriah, yaitu citra yang ditonjolkan oleh perusahaan yang mampu menyajikan produk dengan mutu yang baik, tapi harganya murah. Pencarian informasi dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu 1. Pencarian internal.
Situasi pencarian informasi yang lebih ringan atau konsumen tersebut hanya menjadi lebih peka terhadap informasi suatu produk. 2. Pencarian eksternal, yaitu konsumen mencari informasi secara aktif, misalnya mencari bacaan, menelepon teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari suatu produk. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, kenalan, pasangan, dan lain-lain. Sumber komersial meliputi iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, penjaga di toko. Sumber publik meliputi media massa dan lain-lain. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pengkajian, pemakaian produk.